Jadi penjajah quote and quote tuh hilangkan dulu kalender aslinya gitu ya. Iya kan? Dari situ dulu Dari kan. situ. Sehingga sangkan parannya dia nggak Iya, tahu. iya, Saya ini iya. dari mana? Nggak tahu asal mula. Iya, Haji Saka dari India. Dari mana Haji Saka? Namanya Tuan Takur nggak ada di Jawa, yang ada di sana. Tiba-tiba Haji Saka dideskripsikan dari India. Dan Mm-mm. film-film itu dilakukan oleh pemerintah. Lalu TVRI dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menggugat. Saya aja waktu teman-teman antropolog dan arkeologi ketemu saya dari barat itu, saya ngomong, aku nggak mau sih kamu kasih nama Melanesia, Indonesia, apa lagi Austronesia, aku nggak kelem. Saya mau nama aku sendiri. Nama aku Joko, masa dikasih nama John, Jos, atau Mustafa, kan ya repot. Bukan aku rasis, enggak. Rasis enggak. Aku kepingin, iki loh Mas Hendra, saya kepingin bisa menstigma Mm-mm. diriku sendiri. Sejatinya diriku saat stigma sendiri. Minimal aku distigma oleh jejak-jejak peradaban Wangsa Surya itu. Fisik kan? Padahal kita enggak. Semar itu bukan fisik. Itu simbol, narasi, tulisan, filosofis, panduan-panduan kebaikan kan itu. Lah, sedangkan kita bicara toyo, suwung. Suwung itu apanya? Spiritnya itu suwung. Makanya orang Jawa ada 3 wacana. Manembah, manekes, nyenyuwun. Pada saat manembah, ya suwung. Suwung itu. Ya kalau saya menghadap Tuhan di kamar saya, setiap pagi, setiap malam, atau sewaktu-waktu, tanpa batas, saya harus mensuwungkan apa yang menjadi ego saya. Tanpa keinginan, tanpa tujuan. Suwung, bukan keinginan, bukan ada tujuannya, tetap pada yang Oke. semesta kan. Tapi di sini nggak ono. Meluruhkan ego. Iya, gini nggak ono pamrih Pak. Aku gak pamrih mlebu surga, gak pamrih kepingin untuk bidadari, untuk pahala. Bahkan sesepuh-sepuh dulu, kalau panjenengan Tuhan manjing nang nggone awakmu, nek kon sik akeh karep, hedon, ya gak mungkin manjing. Tuhan itu baru datang nek kon wis goblok, merasa goblok, gak oleh pinter, gak oleh merasa berkuasa, kosong. Berangkat dari situ, khususnya manusia Bali, Jawa, Sunda, dulu terkenal ada istilah weruh saturunge weruh. Karena intuisinya tajam. Gara-gara dia diajari tentang kitab tulis nanti nulis, kitab tulis tanpa papan yang bersumber daripada gamelan, suara gamelan. Nah, pasti ini nggak ada nih di ngaji rasa yang seperti ini. Nek wani bayar aku piro tak jelasno. Guyon-guyon Mas. Wah, Ini untuk wantun mawon pokoknya Pak. nah, ini kan dalam rangka pencerahan. Betul, Jadi betul. akibat dari terus-menerus diajari tentang intuisi, dia punya kemampuan pengindra, jangkep. Dia bisa membaca pesan-pesan alam. Karena Tuhan itu adalah pesan, disampaikan pesannya kepada alam semesta. Maka orang Minang itu alam bakambang. Jadi guru-guru siapa? Identik dengan nabi, dengan rasul. Alam itu ya wakil Tuhan. Alam itu wakil Tuhan. Pesan alam itu menjadi catatan. Jarine wong Jawa, tenger, titik tenger atau titen itu. Nggak perlu akhirnya kita berdebat ini wahyunya yang turun asli apa enggak dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya indigenous ekotelogisen itu dinamis. Sedangkan wahyu langit itu kaku dan statis. Kita kan berkembang. Keren, Tuhan menciptakan biyen itu Pentium 0. Sekarang sudah Core 2 7 anak-anak ini. Terus kita mengikuti satu panduan yang kaku dan statis. Mereka ya berontak. Bener. Itu aja Mas Hendra. Divisinya begitu. Inilah satu nilai penting membangun peradaban baru. Apa yang dikatakan apa nek
pidatone Pak Surya Paloh iku Nasdem iku apa jenenge? Re Re apa jenenge? Rekon enggak apa sih namanya? Oh, apa iku? Lupa aku. Rekonstruksi apa? Bukan. Apa iku ya? Iya, ada istilahnya itu. Aku lali, Gung. Mm-mm. Pak Indra. Nah, oke, nanti sambil diingat-ingat ya. Iya. Iku lho. Kan panjenengan sering ngomong tentang Wangsa Surya. Kita ini adalah bangsa matahari Bangsa gitu. matahari. Itu tuh penjelasannya apa kira-kira, Romo? Nah, bangsa matahari pada saat ini kita mengawali ya. Kalau nanti pemerintah itu nanti kembali kepada sistem kalendernya yang kita miliki bersama ini bisa dihidupkan dan hidup kembali, tidak dihegemoni maupun dimatikan oleh peradaban Masehi, peradaban Hijriah, peradaban Saka India, maka kita akan mengenal apa itu yang disebut Wangsa Surya. Jangan sampai ceritanya Angkling Darmo, Kertanegara, Gajah Mada dadi folklor. Jadi folklore. Dadi folklor. Ya kan ceritanya Raja Hindustan jadi sejarah benar, ceritanya Nabi Yunus jadi sejarah. Iya kan? Ceritanya Nabi Ibrahim jadi sejarah. Iya. Kita kan juga boleh ceritanya Angkling Darmo juga jadi sejarah. Maksudku setara lah. Kita mengakui nabi-nabinya bangsa sana, kita ya harus mengakui leluhur-leluhur kita sendiri. Tanpa secara equal, tanpa harus mendiskriminasi punya kita sendiri, Mas. Kan Iya, gitu, Mas. Iya. Kan narsis kalau kita hanya mengakui milik bangsa lain, bangsa kita buang. Nanti kena arok dadi folklor. Padahal jejak-jejaknya ada. Ya kan? Terus Ciung Wanara jadi folklor, padahal jejaknya ada. Siliwangi jadi folklor, kan kasihan. Waduh, bangsa ini jadi folklor, apa ceritanya? Kok Mas Hendra shootingannya jadi folklor bisa? Padahal Mas Hendra punya jejak. Inilah yang menjadi problem kebangsaan kita untuk bisa mewujudkan nilai-nilai luhur yang dahulu kita warisi sebagai bangsa Surya. Karena peradaban itu tidak mungkin dimulai dari out of Afrika, dimulai out of Yunan. Pasti peradaban itu dimulai dari peradabannya masing-masing minimal, atau peradaban Nusantara ini yang kalau Pak Menteri Kebudayaan ini kan orang smart ya, orang cerdas ya. Out of Nusantara kan itu. Kebetulan saya punya teman-teman yang bergerak di sini termasuk Santo Sapa, itu kan juga membagi peran. Saya bergerak di bidang penggalian nilai-nilai ekoteologis, beliau menggali dari nilai-nilai sejarah yang berdasarkan jejak-jejak peradaban berupa situs, berupa candi itu. Nanti kan itu merupakan satu rangkaian. Karena pada saat bangsa itu sudah kehilangan kalendernya sendiri, maka dia kehilangan seluruh jejak-jejak peradabannya. Jadi penjajah quote and quote tuh hilangkan dulu kalender aslinya gitu ya. Dari situ dulu. Dari situ. Sehingga sangkan parannya dia nggak tahu. Saya ini dari mana? Nggak tahu asal mula. Iya, Haji Saka dari India. Dari mana Haji Saka? Namanya Tuan Takur nggak ada di Jawa, yang ada di sana. Tiba-tiba Haji Saka dideskripsikan dari India. Dan film-film itu dilakukan oleh pemerintah. Lalu TVRI dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menggugat. Saya aja waktu teman-teman antropolog dan arkeologi ketemu saya dari barat itu, saya ngomong, aku nggak mau sih kamu kasih nama Melanesia, Indonesia, Austronesia, aku nggak kelem. Saya mau nama aku sendiri. Nama aku Joko, masa dikasih nama John, Jos, atau Mustafa, kan ya repot. Bukan aku rasis, enggak. Rasis enggak. Aku kepingin, iki loh Mas Hendra, saya kepingin bisa menstigma diriku sendiri. Sejatinya diriku saya stigma sendiri. Minimal aku distigma oleh jejak-jejak peradaban Wangsa Surya itu. Tapi Romo, kalau tadi mendengarkan penjelasan Romo gitu ya,
Kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, punya ajaran spiritual Nusantara yang sangat hebat. Nusantara ini ajaran spiritualnya top gitu ya. Tapi kok bisa sih akhirnya terus diambil alih kayak gitu gitu. Padahal leluhur kita dulu kan juga bukan orang-orang yang bodoh gitu dengan warisannya yang seperti itu gitu. Gimana ceritanya? Kalau kita belajar dinamika perubahan-perubahan jejak-jejak peradaban kita, sebenarnya kita ini hancur itu ya sekitar abad 18. Abad 18. Karena kita masih punya martabat sebagai bangsa itu, kalau hitungan Masehi ya, kalau hitungan Masehi, di bawah abad 16 itu kita masih punya keyakinan nilai-nilai warisan yang kita punya ini sebagai kekuatan spirit ya. Abad 18 inilah mulai terjadi erosi spiritual, erosi filosofis, erosi historis, erosi kebudayaan, erosi culture itu. Bahkan secara antropologi budaya kita hampir musnah, walaupun mungkin masih tersisa. Kita yang bangsa tumbang, tapi akar-akarnya masih ada kok Mas Hendra. Saya yakin itu. Ibarat pohon, sekarang ini kan dalam manuskrip Jawa itu kan tunggak jati mati dulu ya. Sekarang muncul tunggak jati semi. Tunggak jarak belarak dulu. Sekarang tunggak jarak ketara. Sing nakal yang mlebu prodeo kan gitu. Ketara, ketelarak kan gitu. Ini masuk ke proses restorasi. Restorasi gitu ya. Betul, restorasi. Sudah waktunya direstorasi gitu. Tapi memang ya akhir-akhir ini gitu Romo, kita melihat ya banyak sekali, bahkan kalau yang di Kediri sekarang yang lagi viral itu muncul candi yang konon akan ini lebih besar daripada Borobudur dan lain sebagainya. Bahkan itu sudah disampaikan budayawan kita Mbah Nun, Cak Nun jauh-jauh hari gitu ya. Salah satunya adalah di Kediri, terus kemudian di Jawa Barat, ya satunya lagi di mana kemarin ya? Mojokerto enggak ya? Itulah pokoknya. Muara Takus itu ribuan candi, besar juga, lebih besar dari yang ada di Jawa. Kan di Sumatera ada peradaban besar pada saat Dharmakirti itu. Masa ada pohon Bodhi itu di India, di Cina, di Persia, apalagi di Arab. Enggak ada. Pohon Bodhi itu hanya satu-satunya di Swarnadwipa. Itu kan ada di Sumatera. Pada saat jaya-jayanya Wangsa Salendra kan. Orang selalu berpikir siapa Siddhartha Gautama. Katanya di Persia dia enggak benar. Ini harus saya buka walaupun nanti secara teknis detail. Berhubungan dengan kejayaan Sriwijaya. Di situ ada seorang pujangga besar namanya Janana Badra sama anaknya yang namanya Dharmakirti. Ya kan? Dialah yang mendesain negara Sriwijaya itu. Atau Brahmana besar yang tanpa itu gak mungkin Brawijaya bisa besar. Para Brahmana ini yang mendesain bangsa ini sebenarnya. Para satria, raja-raja itu kan hanya melaksanakan dari konsep-konsep dari para Brahmana. Kalau di dalam buku Sotasoma, siapa sih Sotasoma itu? Kan di dalam bukunya itu kan. Dulu saya belajar, siapa Sotasoma saya mencari. Ternyata kan Sotasoma itu ya ambutan tular. Dia menstigma dirinya sebagai orang yang bernama Sotasoma. Sama dengan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama siapa? Ya Dharmakirti. Dharmakirti inilah yang menjelajahi peradaban sebagai Wangsa Asura sampai ke Persia. Dari Persia di bawah Mesopotamia, dibawalah sampai ke Mesir. Di sana benturan dengan Sokrates ini. Pola pikir Sokrates itu dan kawan-kawan sama-sama filsuf. Tapi pada saat benturan antara kita kan bukan bangsa Timur. Kalau ada yang mengatakan bangsa Timur itu orang-orang bodoh yang kurang literasi. Kita ini bangsa Tenggara. Timur itu Persia sama Tiongkok.
Kita ini bangsa Tenggara. Bagaimana tiba-tiba company VOC mengatakan kita bagian dari India sampai disebut Indonesia. India belakang ini kan nggak mau kita sebenarnya. Ngapain Iya, kita iya. ini? Secara letak geografis perbintangan kita ini Tenggara kok. Kulitnya aja nggak sama, apalagi hidungnya. Hidungnya Tuan Takur nggak sama dengan Mas Hendra. Mas Hendra kan pada karo aku pesek. Tuan Takur ya enggak. Ini kan gambaran bahwa kita ini bukan anti ras. Bahwa keberbedaan itu menjadi keragaman mestinya. Tidak saling memusnahkan. Jadi koeksistensi saling belajar. Biarlah nilai-nilai dari timur ini bisa hidup. Jangan dikooptasi dari barat maupun dari India kan gitu. Soekarno kurang literasi pada saat itu kan. Oke. Kan baru merdeka, jadi gak Iya. ngerti syukur cawuk pokoknya iki kan itu aja. Nah, aku pengen masuk ke apa tuh namanya wilayah ajaran kejawen secara lebih mendalam barangkali. Kalau tadi udah dikasih penjelasan, oh kalau kitab sucinya orang Nusantara tuh sebenarnya ini banyak tuh kalau mau dibilang kitab suci. Nah, termasuk nabinya. Ya, alam semesta ini adalah nabi gitu Dia ya. rasul itu. Nah, sekarang aku pengen tahu bagaimana ajaran spiritual kejawen ini memandang tentang satu hidup setelah mati. Yang kedua, konsep tanah suci gitu ya. Karena kita tahu banyak orang Jawa yang menjual tanah-tanahnya yang subur demi daftar, Gelar haji. nah demi gelar haji, pengen mati di tanah suci dan lain sebagainya gitu. Nah ini nih gimana Romo? Jadi kan kalau kita bicara tentang kejawen itu kan sebenarnya stigma 18 ke atas. Itu kan istilah hibrida itu. Sunda Wiwitan, kejawen itu kan hibrida. Maksudnya hibrida gimana Romo? Maksudnya itu otak Jawa, pirantinya Jawa, softwarenya gurun pasir. Oh, Jadi operasional sistemnya ngadat, Mas. terjadi sinkretis gitu kan? Kalau saya nggak katakan Bukan sinkretis, sinkretis ya? ya error sistem. Iya, dicampur masalahnya Iya, tidak kan? sesuai ini ya antara apa tuh namanya software sama aplikasinya nggak support gitu ya Nggak kira-kira. support. Iya. Masa HP ini Samsung software Iya, itu iya. Opel kan bisa hidup tapi mari Benar, ngono mati benar, kalau benar. gambari Ngeblank. ngeblank error sistem kan. Jadi saya berbicara tentang nilai-nilai teologis atau kapitayan atau mungkin kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kalau berbicara itu. Atau dulu saya waktu belajar mula-mula, aku duduk kejawen Pak Adi, katanya si mbah-mbah itu. Aku iki agamaku kawruh Jawa. Lho apa bedanya kawruh Jawa sampai kejawen beda? Ya itu tadi, kalau kejawen itu softwarenya dari Timur Tengah. Oh, iya. Kalau kawruh Jawa, softwarenya asli Nusantara. Asli. Ini loh Mas Hendra. Nah, ini penting Mas Hendra. Ini Geng. udahlah ini Geng. detailnya nanti kalau memang saya bahas, misalnya ada yang protes saya bahas Iya, detail iya, itu. iya, Saya kan iya. menggunakan kultural sen. Saya kan ahli psikologi sen kultural. Saya juga ahli biologikal kultural sen. Nah, bagaimana Romo menjelaskan secara sains kenapa leluhur-leluhur kita dulu seolah-olah kalau katanya kaum Ba'alawi itu yang sekarang lagi masa kejayaannya mulai berakhir. Kenapa saya bilang berakhir bahkan redup? Karena di banyak tempat orang sudah banyak berani mulai mengkritisi keturunan Nabi itu bullshit dan lain sebagainya di mana-mana lah ya, meskipun dimotori oleh Yai Imaduddin, bahkan kemarin diserahkan data-datanya hasil risetnya ke Pak KSP, Pak Dudung begitu. Tapi kemudian suatu hari, enggak, perasaan di Tuban masih banyak yang menggilai Habib gitu ya. Dan nggak lama kemudian terus muncul rame-rame gerakan untuk kemudian mengadili salah satu Tokoh Habib PWI, ya, yang ini apa tuh namanya dituduh merusak cagar budaya makam Sunan Bonang dan lain sebagainya itu gitu. Nah, ini mungkin perlu untuk kemudian di apa tuh namanya elaborasi secara lebih mendetail lagi, Romo.
Jadi ini kan memang cakra manggilingan ya. Katanya orang Jawa cakra manggilingan. Wis wayahe titi mangsane Jawa Bali Jawa kan. Jawa maksudnya bukan suku maksudnya. Jawa itu pengertiannya waras. Bener. Maksudnya nalar warasnya itu. Oh. Apa jenenge? Kesadaran ya. Mm. Jadi jangan sampai Jawa Bali Jawa, wah dadi wong Jawa ini saya tidak. Bukan, ternyata itu sangat universal. Sangat Pak. Jawa itu bukan menunjuk pada satu entitas suku. Mm. Jawa itu menunjuk pada nalar waras. Mm. Atau yang disebut kesadaran. Mm. Ini ada gelombang kesadaran yang luar biasa. Bukan hanya karena Mas Imad Dudin, Tukun apa Setu, terus Kojin, bukan. Tapi mereka menyimpan lama ini endapan-endapan itu untuk muncul kembali. Karena bagian daripada kesadaran akan tentang sejatinya diri dan Tuhan semesta alam. Yang itu merupakan warisan kita sebagai satu nation. Nah inilah yang gak bisa dibendung, ibarat matahari yang muncul dari ufuk timur. Siapa yang bisa menahan matahari supaya nggak dari timur? Matahari jangan keluar dulu, nggak ada. Morokun fayakun, balik mana? Kayu iso peteng terus lah, mas. Itu kan. Jadi dengan matahari yang keluar dari ufuk timur ini, banyak orang membuat persepsi ya. Narasi, berbagai macam persepsi dan narasi, macam-macam wis. Ya kayak Sujiwo Tejo, Mas Ainun Najib, seperti Abah Setu, kemudian Buya Sakur, mungkin juga saudara saya yang paling saya hormati Agil Sirat, ini kan mulai dinamika ini. Iya, mulai berani ya. Iya kan? Siapa yang mereka? Tapi kalau mereka tidak mengatakan kebenaran, anak-anak hari ini itu smart itu. Dia lebih cerdas, pasti akan, ya itu tadi ibarat matahari. Anak-anak yang mengatakan dirinya ateis tidak ateis sekarang. Oke. Dia mulai menggali nilai-nilai yang dia warisi sebagai bangsa. Yang Sunda, dia mulai yang Batak, mulai yang Kajang, yang Bugis, mulai yang Jawa apalagi, Bali. Mulai ada kesadaran. Beberapa orang yang mengaku sebagai Habib itu kan memberikan semacam judgement gitu. Nenek moyangmu dulu menyembah pohon gitu. Iya. Dari monyet. Nah, dari monyet. itu gimana? Ya itu kan bagian dari propaganda mereka. Kita supaya tidak bangkit, supaya kita tetap mati kan. Enggak, tapi secara sains yang dilakukan orang Jawa gitu ya. Pohon dikasih sarung, dihormati, gitu, kayak gitu tuh gimana? Lah itu kan kembali kepada ekotologis ya. Jadi manusia Jawa, kalau kita bicara tentang sistem nilai ekotologis mula-mula kan, banyak orang mengatakan itu kapitayan. Apa sih kapitayan itu? Kalau duduk kejawen kapitayan. Kapitayan itu apa? Kapitayan itu kan ada dua suku kata itu mas. Satu namanya pitaya, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu namanya kepercayaan. Satunya lagi toyo. Toyo itu apa? Suwung. Oh, suwung ya? Suwung. Toyo itu suwung. Suwung itu vakum. Secara sen itu vakum. Kalau nggak ada, karena vakum itu ada kekuatan. Kalau nggak itu kan nggak ada bebek geprek tidak masukkan ruang vakum. Iya. Vakum itu kekuatan. Jadi kekuatan itu ada di dalam, bukan di luar sistem itu. Maka dia memberi nilai-nilai Tuhan itu bersifat filosofis, bukan fisik. Sedangkan dari Yaman itu kan diwujudkan dalam fisik. Iya. Kita akan dikultus seakan-akan bentuknya fisik. Ada malaikat, ada sayapnya, ada bidadari, ada sayapnya. Gimana? Fisik kan? Padahal kita enggak. Semar itu bukan fisik. Itu simbol, narasi, tulisan, filosofis, panduan-panduan kebaikan kan gitu. Lah, sedangkan kita bicara toyo, suwung. Suwung itu apanya? Spiritnya itu suwung. Makanya orang Jawa ada 3 wacana. Manembah, manekes, nyenyuwun. Pada saat manembah, ya suwung.
Sung itu. Ya kalau saya menghadap Tuhan di kamar saya, setiap pagi, setiap malam, atau sewaktu-waktu, tanpa batas, saya harus mensuwungkan apa yang menjadi ego saya. Tanpa keinginan, tanpa tujuan. Suwung, bukan keinginan, bukan ada tujuannya tetap pada yang Oke. semesta kan. Tapi di sini nggak ono. Meluruhkan ego. Iya, gini nggak ono pamrih, Pak. Hmm. Aku gak pamrih mlebu surga, gak pamrih kepingin untuk bidadari, untuk pahala. Bahkan sesepuh-sepuh dulu, kalau panjenengan Tuhan manjing nang nggone awakmu, nek kon sik akeh karep, hedon, ya gak mungkin manjing. Tuhan itu baru datang nek kon wis goblok, merasa goblok, gak oleh pinter, gak oleh merasa berkuasa, kosong. Ora ono apa-apa. Isine mung pasrah. Isinya mung berserah diri. Kon gak kepingin munggah pangkat, nek sembayang gak pingin untuk pahala siji apa betulnya kon gak, udah kosong. Disitulah yang namanya suwung. Bahkan debu tidak boleh masuk. Bleduk kalau mlebu apa meneh keinginan. Nah ini yang disebut suwung. Sehingga tidak ada celah. Nek bahasa intelektualnya itu vakum. Nek kena vakum, drek, wis empuk, wis dagingnya kan itu. Jadi ini gambaran. Sudah nggak ada apa? Pengen cari validasi, membangun eksistensi, citra, ngatur-ngatur segala macam. Bahkan di dalam konsep itu kan konsepnya kan cakra manggilingan. Dari sana kembali ke sana, bukan dari sana kembali ke surga. Dari sana kembali ke sana. Dari sana, dari yang Maha Pencipta kembali yang pada Maha Pencipta. Nah, konsepnya pada Kapitayan Mang mula-mula itu ya nggak ada sembahyang itu ya hanya ada satu tugu, namanya tu itu. Ya, tugu itu merupakan pusat geometrik untuk menghadap yang Maha Pencipta. Bahasa kerennya sekarang itu ngerah gasukma kan. Kalau kemudian India datang, muncullah Arca, muncul ini. Kan itu setelah ada GO. GO itu government organisasi. Dulu kan masyarakat itu komunitas-komunitas kecil. Tidak membentuk GO. Setelah membentuk GO, untuk menghormati raja, dibentuklah tempat-tempat ibadah seperti candi itu. Agar raja itu bisa. Tapi candi itu bukan sekedar rumah tempat ibadah. Candi itu harus merupakan pusat-pusat gravitasi. Pusat gravitasi. Nanti saya jelaskan koordinatnya kapan-kapan nanti di breakdown lebih detail. Ini rahasia. Saya pengen sedikit tadi elaborasi lagi soal pandangan ajaran leluhur-leluhur kita Romo tentang kehidupan setelah mati. Kalau di Timur Tengah kan jelas, kalau nggak siksa kubur, masuk surga, dapat bidadari, atau kemudian neraka dan lain sebagainya gitu. Sementara berbuat baik dapat pahala, berbuat buruk dapat dosa kan. Betul. Nah, bagaimana leluhur-leluhur kita mensikapi hal ini? Iya, kalau kita kan nggak mengenal dosa ya, mengenal kata atau manuskrip salah kedaden kan gitu. Salah kedaden. Kalau salah kedaden awakmu ya iso kena bala, banjir. Kon iso 10 tahun sawahmu gak menghasilkan, ini salah kedaden kan. Apa yang kita lakukan itu sampai alam dihukum. Ada konsekuensinya. Dan dia tidak berpikir tentang langgeng itu bukan fisiknya, langgeng itu sukmanya. Karena sukmo itu langgeng kan, ngoten ya Mas? Bahasanya kita ndak mati. Yang mati itu hanya raganya. Seperti saya ini sudah kena penyakit macam-macam, ini ragaku gak kuat. Tapi pikiranku ambek sukmaku kepengin hidup terus. Tapi kan alam, Tuhan itu menciptakan ya seperti HP lah Mas. Paling HP dulu 10-20 tahun kuat, sekarang 5 tahun gak kuat kan. Tapi rohnya HP kan masih hidup. Fisiknya hancur. Sudah tidak bisa digunakan. Software-nya tapi kan masih ada. Itu sebenarnya. Saya harus menerangkan secara ilmuwan lah. Keilmuan lah, aja sampai mistik-mistikan. Ya, tetapi kalau istilah umum gitu, tadi panjenengan bilang soal ruh,
soal sukma. Yang paling populer itu kan yang disebut teman-teman, kadang juga nggak bisa ngebedakan gitu ya. Mana yang ruh, mana yang sukma, mana yang jiwa. Kalau raga jelas gitu kan ya. Nah, tiga hal ini gimana sebenarnya Romo? Kalau saya dapat dari panduan yang saya pelajari dari berbagai macam sistem. Saya kan datang ke masyarakat Kajang, Udoh Mulu, keliling lah, Manggarai. Itu sebenarnya saya buat satu kesimpulan, barangkali ini perlu dialektika, tapi sementara yang saya pelajari itu hanya ada 4. Ruh sukma sama. Ini bahasa Arab, ini bahasa Jawa, hanya itu aja. Roh itu kan bahasa Arab. Sukma kan bahasa kita. Kalau saya pelajari, walaupun banyak dialektika, sementara ini, bukan suatu kesimpulan ya, Iya. itu ada 4. Sukma, jiwa, raga, jagat. Sukma tidak bisa hidup kalau belum ada jiwanya. Jiwa tidak bisa hidup Jiwa kalau tuh wadahnya, wadah sukma. jiwa itu isinya sukma. Jiwa tuh isinya sukma. Iya, karena jiwa itu artinya rasa. Nek wis mati sukma tok ya gak iso ana rasane, Mas. Rasane mati. Wis gak iso ngerti pahit legi kan itu. Jadi rasa itu kalau dalam manuskrip Alkulturasi, Al-Wama Mutmainah kan itu kan. Makanya Romo Sopo itu mengatakan ajaran Padang Pasir dengan Jawa itu bedanya Romo siapa? Magnis ya. Itu semuanya itu tidak ada ajaran rasa. Di sini ada ajaran rasa. Makanya jenenge ngaji rasa. Rasa ini merupakan seluruh entitas kita, ego kita masuk dalam rasa. Nah, sukma jiwa merupakan berbagai macam elemen rasa. Yang ketiga raga. Sukma jiwa raga ini nggak akan bisa hidup. Lho wis ana ragane kok gak hidup. Hidup urip Ramadi. Nggak bisa. Kita butuh media hidup yang namanya jagat. Jadi 4 nilai ini menjadi satu ketentuan. Nah, kalau agama langit kan sukma sama raga. Kalau ini enggak, 4 ini. Jiwa ini hidup tanpa perlu diajari. Bayi gue, pahit langsung apa ibu gak tau ngajari bapak. Ulama gak ngajari pahit manis legi. Itu kan rasa. Tapi rasa itu diterjemahkan kan di panca indera ini. Bukan hanya berupa lidah. Nangis itu juga rasa. Sedih kan rasa. Kecewa kan juga rasa. Berbuat, ada niat-niat berbuat jagat itu juga rasa. Ini yang menggerakkan sukma raga tadi rasa. Pada saat dia sudah keluar sukmanya, ya rasanya mati semua. Nggak mungkin kita akan bawa rasa ke surga, nggak mungkin. Makanya nggak mungkin kita ketemu bidadari terus 40, 70 perempuan kita kolonies, nggak mungkin. Karena kan sudah nggak ada rasa. Iya kan? Apa nanti di sana beli Viagra? Habib situ dolan. Dolannya Habib itu.